Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners Anda yang baru saja bergabung di layar monitornya, baik di Facebook fanpage ataupun di kanal YouTube. Selamat datang di obrolan kita. Program ini namanya Perempuan Bercerita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk para lelaki juga bisa bergabung ya. Di kolom komentar. Mungkin nanti kedepannya kita akan mengundang sosok-sosok laki-laki yang mungkin bisa saja ngobrolin tentang isu-isu tentang perempuan tentunya. Nah, di kali ini Perempuan Bercerita Tribuners kita akan membahas satu isu yang masih terus diperbincangkan begitu ya, masih kencang nih di Indonesia, terutama di Kota Ambon Provinsi Maluku, yaitu kasus kekerasan seksual. Karena kasus kekerasan seksual ini bahkan kini sudah mulai merambat ya di dunia pendidikan, di sektor-sektor perlindungan yang seharusnya melindungi begitu, dan korbannya tidak lain dan tidak bukan kebanyakan perempuan maupun anak. Kasus-kasus yang tidak bisa kita mention lagi terlalu banyak ya di Kota Ambon, bahkan yang baru-baru ini terjadi kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh seorang kepala dinas terhadap bawahannya. Belum lagi kita kalau meluncur jauh ke Kabupaten Maluku Tengah juga ada kakek ya yang meruda paksa cucunya, dan ada juga kasus di Buru Selatan, ayah kandung yang tega meruda paksa anak kandungnya yang berujung pada maut begitu ya. Dan masih banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan paling dekat begitu, bahkan di rumah Tribuners. Dan salah satu hal yang menjadi pemicu begitu ataupun menjadi latar belakang terjadinya kasus kekerasan, yaitu ada relasi kuasa. Itulah kenapa ini menjadi topik yang kita angkat di Perempuan Bercerita pada sore hari ini, yaitu relasi kuasa dalam kekerasan seksual. Nah, kita menghadirkan aktivis Gerak Bersama Perempuan Maluku, ada Kak Catherine Wokanubun yang selanjutnya akan saya sapa. Kak Cat, selamat sore. Selamat sore Kak Ajeng. Apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat Kak Ajeng? Alhamdulillah sehat banget. Oke. Oke, justru kita kalau punya dilimpahkan rahmat, nikmat kesehatan itu kita bisa ngobrol di sini, bisa banyak hal yang bisa dilakukan begitu ya, terutama untuk kemaslahatan bersama. Ini juga kehadiran Kakek di sini juga salah satunya untuk bisa mengedukasi, menyampaikan hal-hal yang setidaknya akan diharapkan bermanfaat begitu ke Tribuners. Nah, Kakek, untuk itu thank you so much sudah mau Sama-sama Kak Ajeng. Pokoknya sudah mau memenuhi undangan kita begitu ya, meskipun agak terlalu cepat begitu undangannya. Namun thank you. Nah, saya mau mengingatkan untuk Tribuners, kalian boleh mengikuti obrolan kita, alurnya seperti apa. Kalau ada kasus-kasus yang terjadi di daerah kalian juga yang mungkin belum kita jangkau begitu ya di tribunambon.com ataupun kerja-kerja aktivis baik di Gerak Bersama Perempuan Maluku untuk bisa dijangkau. Ini bisa menjadi salah satu wadah juga untuk Tribuners kita saling gandengan begitu, mencegah bahkan turut menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan maupun anak di Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Dan ngomongin tentang kasus kekerasan seksual nih, mungkin kebanyakan di kita bahkan Tribuners juga yang belum terlalu fasih begitu membedakan antara pelecehan seksual dan kasus dan kekerasan seksual. Mungkin boleh bisa dijabarkan dulu. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Ajeng dan keluarga besar Tribun Ambon yang sudah memberikan Tribuners juga yang telah memberikan ruang ini untuk kami bisa mengobrol atau membicarakan isu yang mungkin bagi sebagian orang ini masih sesuatu yang dianggap terlalu tabu untuk atau biasa saja untuk dibicarakan, padahal ini cukup krusial dan cukup mengancam sebenarnya terkait dengan harkat dan martabat perempuan di Maluku. Nah, sebelum kita bicara lebih luas tentang kekerasan seksual, mungkin hal-hal umum yang harus kita ketahui bersama bahwa kekerasan itu ada bentuknya. Secara umum kekerasan itu ada 4 bentuk. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan kekerasan ekonomi. Nah, untuk
khusus untuk kekerasan seksual ini yang menjadi momok akhir-akhir ini bagi kita dan cukup meresahkan. Dan sayangnya kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup, maka tindakan yang dibangun untuk mencegah itu pun minim, maupun tindakan yang harus diambil untuk pemulihan juga minim kayak gitu. Kekerasan seksual itu apa? Kekerasan seksual itu segala bentuk tindakan yang memang dibuat untuk memberikan rasa takut, untuk memberikan rasa tidak berdaya terhadap korban, dan dalam relasi-relasi yang tidak setara, sehingga satu pihak diuntungkan secara seksualitas, tapi satu pihak itu dirugikan, kayak gitu. Nah, kira-kira apa bedanya dengan pelecehan? Kalau kekerasan seksual itu kita bicara dalam konteks yang umum, tapi pelecehan seksual itu bagian atau salah satu jenis dari bentuk kekerasan seksual itu. Misalnya kalau kita lihat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu dijabarkan, Bapak Ibu, pemirsa Tribuners semua bisa lihat di situ, bisa searching di Google Undang-Undang TPKS. Ya. Di situ disebutkan 9 jenis kekerasan seksual. Mulai dari yang pertama, pelecehan seksual non fisik. Bisa dalam bentuk makian, bisa dalam bentuk perkataan yang merendahkan harkat dan martabat orang, kayak gitu. Kemudian pelecehan seksual fisik. Pelecehan seksual fisik, kemudian ada pemaksaan kontrasepsi, kemudian ada pemaksaan sterilisasi, kemudian pemaksaan perkawinan, kemudian ada penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan yang terakhir kekerasan seksual berbasis elektronik atau cyber sexual harassment, kayak gitu. Itu. Ya. Nah, ada dari 9 poin tadi itu ya, ada yang kalau kita mungkin banyak kali terjadi di lingkungan, tapi tidak sadar bahwa itu bentuk dari kekerasan yang sudah terjadi terhadapnya, dan jangan takut karena ada undang-undang yang mengatur itu, jadi kalian bisa melapor begitu. Misalkan ada bertikai begitu ya, atau sekedar lewat dan orang mengeluarkan kata-kata makian yang Anda sendiri mengalaminya dan tidak nyaman dengan hal tersebut, bisa langsung dilaporkan. Jangan membiarkan kekerasan itu terjadi dan membesarkan kepala si pelaku ini bahwa hal itu biasa saja. Seperti itu ya. Nah, oke. Dari yang tadi dimention ya dalam Undang-Undang TPKS itu, kalau kita merujuk ke daerah kita, Kota Ambon, Provinsi Maluku, manakah yang paling kerap terjadi? Paling kerap terjadi. Kalau dari data tahun 2022 itu kemarin, kasus yang paling banyak terjadi adalah persetubuhan anak di bawah umur. Betul. Nah, ini akan sangat korelasi. Ada benang merah yang sangat kuat sekali kenapa kasus ini dia tinggi dengan topik kita hari ini relasi kuasa. Itu sih, Kak. Ya, berarti kekerasan terhadap anak di bawah umur yang menjadi salah satu yang paling tinggi di antara kasus-kasus kekerasan lainnya, kekerasan yang tadi, seksual, kekerasan seksual ya yang terjadi, yang ada di dalam list tadi yang sudah kita tuturkan. Ini juga bisa dilihat sih, Kak Cat ya. Beberapa ya kita bisa lihat ya data ya di tahun 2023 ini saja sudah sangat banyak sekali kasus kekerasan yang dilaporkan. Itu yang dilaporkan. Betul. Yang belum dilaporkan bisa saja terjadi di daerah-daerah yang tidak tribunambon.com jangkau, misalnya Seram bagian timur, yang kalau kita mendengar cerita dari mulut ke mulut orang-orang bahwa di sini tuh kejadiannya ada banyak kayak gitu, tapi nggak sampai di pelaporan polisi ataupun yang ya syukur-syukur kalau dari si korban dan keluarga korban sendiri mempunyai kesadaran untuk bisa langsung melapor ke pihak berwajib dan kemudian ditindaklanjuti seperti itu. Kasus-kasus yang bahkan saya sudah mention di awal itu menjadi salah satu percontohan kenapa dia menjadi penyumbang data tertinggi untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Baik, dari kasus-kasus yang sudah terjadi ya, Kak Cat ya, dalam perjalanan kamu sebagai aktivis di Gerak Bersama Perempuan Maluku dan juga Suara Milenial. Iya, Suara Milenial. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang kamu lakukan bersama dengan teman-teman di Suara Milenial juga misalnya.
dari kacamata kamu nih, sebenarnya apa sih yang menjadi faktor terjadinya kasus kekerasan, terutama terhadap anak di bawah umur tadi, ruda paksa? Ya. Kalau ditanya kenapa kekerasan itu dia terjadi, karena secara historis ada semacam paradigma yang betul-betul ditanamkan bahwa ada pihak yang lebih berkuasa daripada pihak yang satu. Dalam hal ini, laki-laki dipandang atau laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang superior. Maskulinitas tadi. Yap, maskulinitas tadi. Pengaruh juga budaya patriarki yang begitu kuat dan mengakar di masyarakat kita. Sehingga laki-laki dan perempuan dipandang atau ditempatkan sebagai laki-laki yang lebih superior dan perempuan yang berada pada posisi kelas 2 atau subordinat itu. Nah, ketika ketimpangan relasi kuasa itu ada, maka tindakan yang merasa punya kekuasaan lebih itu justru lalu bisa menyalahgunakan kekuasaan itu untuk mendapatkan keuntungan daripada pihak yang dipandang tersubordinat tadi. Kayak gitu. Nah, aku coba langsung berkaitkan dengan tema hari ini, relasi kuasa, karena kalau kita ngomong relasi kuasa dalam tindakan kekerasan seksual, maka ada pihak-pihak yang secara relasi yang dibangun ada ketidaksetaraan. Dan hari-hari ini poin inilah yang menjadi kenapa kekerasan itu dia bisa terjadi. Misalnya ada orang tua yang melecehkan anaknya, atau ada atasan yang melecehkan bawahannya, atau ada guru yang melecehkan muridnya, dosen yang melecehkan mahasiswanya ataupun senior di kampus yang melakukan pelecehan terhadap junior yang dirasa dipandang sebagai kelompok lemah tadi, karena ada relasi kuasa. Betul. Ini cara mereka untuk merawat kekuasaan itu tersendiri dengan cara hegemoni, yang mana merasa kekuasaan itu punya power full yang bisa mengontrol orang-orang di sekitarnya tadi. Dan bukan cuma itu aja, Kak Ajeng. Atau ada orang-orang yang secara fisik mungkin utuh, lalu kemudian memanfaatkan kondisi fisik mereka untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap saudara-saudara kita yang kaum disabilitas. Atau misalnya ada kasus di mana orang dengan gangguan jiwa pun menjadi korban. Karena ketidakberdayaan mereka. Bahkan kemarin ada tuh satu laporan yang dilaporkan Kami bahkan turun langsung dan bertemu dengan salah satu korban itu. Dia bukan cuma disabilitas, tapi dia juga underage, masih di bawah umur begitu. Dan pengakuannya itu kayak sama penyidik juga kayak dipertanyakan seperti itu. Jadinya harus melakukan pendalaman kasus dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu tantangan sih sebenarnya, baik kepada korban ataupun keluarga korban untuk membuktikan kasus tersebut. Jadi faktor-faktor tadi yang kemudian menjadi pemicu terjadinya kasus kekerasan, hubungannya dengan relasi kuasa di sini. Kalau kita lihat kan kasus yang barusan terjadi ini, memang boleh di-mention beberapa bulan terakhir, bahkan tahun kemarin juga dihebohkan dengan kasus kekerasan, dugaan kasus kekerasan seksual yang diduga terjadi di lingkungan kampus oleh dosennya, bahkan ada juga senior ke juniornya. Ini menjadi contoh seperti tadi yang disebutkan Kakek, bahwa relasi kuasa yang bermain di sana cukup kental gitu. Nah, kalau kita mau melihat dari kasus-kasus ini, bagaimana pandangan dari Kakek sendiri terhadap apa yang sudah terjadi, dan bahkan ada kasus-kasus yang tidak sampai ke meja hijau juga. Kalau ditanya pandangannya gimana ya? Kalau kita melihat kekerasan seksual ini, melihat kedaruratannya, bukan soal dari berapa banyak kasus yang hari ini terlapor. Karena dia bisa saja fluktuatif. Tahun ini mungkin kasusnya yang terlapor sekian, tahun depan bisa turun atau bisa naik. Tapi yang harus kita lihat, satu pun kasus itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan dari pengalaman kita bahwa ada kasus-kasus yang ternyata pelaku itu dia residivis. Atau pelaku itu dia bisa melakukan berulang kali karena masyarakat kita tidak terlalu peduli
melihat bahwa ini sesuatu yang urgent dan harus diputus betul-betul mata rantainya. Kayak gitu. Ada kasus-kasus di mana pelaku berani berbuat karena ketika satu kali melakukan dan diketahui, masyarakat memilih untuk diam aja. Betul. Atau korban atau pihak keluarga korban merasa ini aib yang harus ditutupi dan tidak perlu dilaporkan. Justru itu yang melanggengkan niat pelaku untuk terus melakukan dan melakukan. Apalagi kalau misalnya masyarakat kita juga tidak dibekali dengan pemahaman yang benar bahwa melihat persoalan ini adalah persoalan serius yang harus kita selesaikan gitu. Apalagi kalau korbannya anak-anak. Bayangkan anak-anak ini kan kita bicara soal investasi kita ke depan, masa depan kita, garansi masa depan kita ke depan. Orang-orang yang akan nanti melanjutkan pembangunan ke depan. Kalau hari ini hak-hak mereka dibatasi, di masa depan mereka dihancurkan dengan tindakan-tindakan kekerasan seksual yang betul-betul tragis, maka itu sangat-sangat bahaya sebenarnya. Karena korban dalam catatannya Kak Ajeng, kalau Kak Ajeng ikuti, para Tribuners juga ikuti, ada korban yang mungkin dia diperkosa, tapi ada juga yang sampai dibunuh. Betul. Dan itu kan terjadi di beberapa kabupaten atau beberapa di kasus provinsi lain juga Maluku di terjadi kasus demikian ya, yang untuk menghilangkan jejak mereka harus membunuh korban yang sudah diruda paksa atau diperkosa dan harus menghilangkan jejaknya dengan membunuh seperti itu. Ada beberapa yang kemudian terungkap, tapi ada juga yang tertutup begitu saja kasusnya. Ini kasus fenomena kekerasan seksual ini layaknya fenomena gunung es. Betul. Jadi yang terlapor itu hanya bongkahan di atas, bongkahan yang lebih besar lagi, atau kasus yang masih tertutup lagi itu masih banyak di bawah. Bahkan kasus-kasus yang dilaporkan ataupun terungkap itu juga kejadiannya bukan setahun 2 tahun gitu, tapi sudah bertahun-tahun kejadiannya dan baru ketahuan dan kesadaran itu datang di pihak keluarga korban misalnya untuk melakukan pelaporan. Nah, ini dibutuhkan kesadaran dan pemahaman secara kolektif begitu, baik di tingkat keluarga ataupun masyarakat itu sendiri untuk secara kolektif bisa memahaminya dan melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib agar tidak seperti yang tadi Kakek bilang bahwa gunung es gitu loh. Nanti tiba masanya dia akan meledak dengan dari bawah seperti lahar yang bertumpah ruah dengan kasus-kasus yang banyak itu. Baik, kita balik lagi ke relasi kuasa yang menjadi salah satu penyebab begitu ya terjadinya kasus kekerasan seksual. Nah, ini kasus yang baru terjadi nih, seorang kepala dinas ya yang seharusnya menjadi pelindung baik perempuan maupun anak, dia ada di wadah itu, tapi melakukan tindak kekerasan seksual dan itu dilakukan ke bawahannya. Relasi kuasa yang dimainkan di situ. Bagaimana sih Kakek bisa melihat kasus ini? Sempat juga ramai kemarin kan ada gerak bersama perempuan Maluku yang turun dan protes kejadian tersebut dan menuntut agar memang pelaku ini dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini pertanyaan yang bagus Kak Ajeng, terima kasih. Kalau menurut saya dan kawan-kawan, kita melihat bahwa ini menjadi pertanda ya untuk kita semua bahwa kekerasan seksual itu dia bisa terjadi untuk siapa saja, di mana saja, dan pelaku itu bisa siapa saja gitu. Hari ini kita tidak mungkin, sebelumnya kita tidak pernah membayangkan bahwa nggak mungkin seseorang atau seorang pemimpin, katakanlah kepala dinas kayak gitu berani berbuat melecehkan bawahannya. Tapi hari-hari ini dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, justru hal itu mungkin dan sangat mungkin terjadi kayak gitu. Dan kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dipandang biasa-biasa saja. Sekali lagi, relasi kuasa di sini sangat nampak. Ketika seseorang punya kekuasaan dan dia menyalahgunakan kekuasaan itu, kepercayaan itu untuk merugikan orang lain, apalagi secara seksual, maka hal ini tidak bisa kita tolerin sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Makanya gerakan kemarin dilakukan baik dari OKP maupun dari gerak bersama perempuan Maluku untuk bisa
mensterilkan kembali atau membalikan kembali marwah daripada lembaga yang seharusnya menjadi rumah dalam Betul. tanda kutip untuk korban perempuan dan anak korban kekerasan. Dan hari ini kalau misalnya orang yang menjadi pemimpin di situ justru mengambil porsi sebagai pelaku, ini yang sangat disayangkan. Kita sangat kita sangat mengutuk keras tindakan yang dilakukan. Kayak Baik. gitu. Ya, Kak Kat, kalau kita mau melihat pelaporan ya, terduga pelaku yang sekarang menjadi mantan Kadis ya, P3A ini, David Katayane ini juga dilaporkan bahwa sosok yang pernah melakukan tindakan yang sama di tahun 2020. Lalu ditunjuk menjadi Kadis P3A. Apakah ada yang salah dengan sistem pemerintahan kita yang melihat bahwa ini orang sudah melakukan tindak kekerasan, mungkin saat itu tidak terbukti atau tidak dilaporkan ya, seperti apa? Kalau cara kita melihat terkait dengan poin yang ini, kami pikir harusnya track record daripada orang yang hendak diberikan jabatan publik ini benar-benar harus dicek gitu loh. Jangan sampai dia punya catatan buruk terkait dengan perilaku pernah melakukan pelecehan terhadap bawahannya lalu kemudian diberikan jabatan publik. Itu cukup disayangkan karena bisa saja dia melakukan yang tadi itu memanfaatkan relasi kuasa yang ada dan dia melancarkan aksi-aksi yang tidak terpuji di tempat kerjanya kayak gitu. Baik. Jadi ini jadi catatan juga untuk pemerintah kita, pemerintah daerah agar kedepannya betul-betul harus melihat track record daripada orang-orang yang hendak diberikan jabatan publik. Ya, selain harus sesuai dengan kapasitas ya. Ya, dan harus sesuai dengan kapasitas. Track record itu gitu. sangat penting, apalagi mengambil peran publik yang sungguh signifikan, yang mana pokoknya ini tuh masih kayak jadi hal yang menjadi kebingungan tersendiri publik begitulah. Betul. Dan bisa saja masyarakat lantas tidak percaya gitu. Betul. Ada mosi tidak percaya terhadap wibawa atau marwah daripada lembaga ini. Ya. Karena sejatinya ya lembaga inilah yang harus menjadi rumah bagi korban perempuan dan anak korban kekerasan, justru ada tindakan yang dari dalam dari orang-orang itu sendiri. Baik, ini merupakan salah satu contoh penggunaan kuasa tadi dalam melancarkan aksi-aksi atau tindak kekerasan seksual ya di lingkungan manapun itu, baik di keluarga maupun di pemerintahan ataupun di dunia pendidikan itu sendiri. Saya yakin sungguh seperti yang tadi Kak Kat bilang juga bahwa masih banyak kasus-kasus yang tidak sampai di laporan kepolisian. Itu akan jadi curhat semata antara teman sejawat mungkin ataupun di teman aktivis perempuan dan anak mungkin. Namun dari korban sendiri enggan untuk melaporkannya karena kalau kami mau melihat mungkin rasa takut itu sendiri. Namun dari kasus-kasus mungkin ataupun kejadian-kejadian yang sudah ditangani oleh Kak Kat dan juga teman-teman, sebenarnya apa sih yang membuat para korban ini enggan untuk melapor? Pertama, yang kita lihat berdasarkan pengalaman saya dan kawan-kawan, ada rasa takut, merasa bahwa dirinya udah hina, menjadi korban kekerasan seksual adalah sesuatu yang sangat memalukan dan sehingga tidak membuat korban itu lalu berani. Itu secara internal ya. Dari sisi eksternal atau dari hal-hal yang datang dari luar korban, ada cemooh dari masyarakat kita juga. Itu yang sangat disayangkan. Ketika mengetahui ada korban, masyarakat lalu tidak proaktif untuk memberikan support, dukungan, bagaimana cara yang harus ditempuh untuk memperoleh hak korban kembali atau memperjuangkan keadilan. Tapi justru masyarakat memberikan stigma, memberikan pandangan yang miring, membuli korban. Ada korban yang dibuli, ada korban yang bahkan tidak dipercaya bahwa dia menjadi korban kekerasan seksual. Dan keadaan-keadaan ini terakumulasi menjadi pressure yang membuat korban lantas tidak
tidak mau untuk ini ya, untuk bersuara. Sebenarnya ada juga alasan lain. Satu sisi dulu sebelum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dia ada, kita punya keterbatasan sejumlah aturan-aturan hukum yang bisa menjadi instrumen yang memperjuangkan, yang bisa korban andalkan untuk memperjuangkan haknya. Itu dulu. Tapi ketika sekarang undang-undang TPKS ini udah ada, ruang itu semakin terbuka. Jenis kekerasan yang dulunya mungkin kita kenal cuman perkosaan dan pencabulan, dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, jenisnya udah dikembangkan menjadi 9. Dan dia menjangkau lebih banyak lagi bentuk-bentuk kekerasan seksual itu. Di satu sisi Kak Ajeng, pernahkah kita terpikirkan bahwa keadaan geografis wilayah kita juga sebenarnya sangat berpengaruh. Kondisi Maluku sebagai wilayah provinsi yang berciri kepulauan itu sangat berefek domino terhadap persoalan seperti ini. Hari-hari ini berapa banyak di daerah-daerah 3T perbatasan di Maluku ini yang punya aparat penegak hukum atau dinas-dinas atau badan-badan terkait yang bisa ada di sana untuk menjangkau kasus-kasus itu. Karena sebenarnya kasus-kasus seperti ini juga banyak terjadi di daerah-daerah 3T, daerah-daerah terluar, tetapi korban memilih untuk tidak melaporkan karena akses yang begitu terbatas. Kayak rumit, harus mengeluarkan biaya yang banyak, betul, tenaga yang dihabiskan, pikiran yang harus terkuras seperti itu ya. Isolasi wilayah juga. Bayangkan kalau misalnya korban di satu pulau yang kalau mau menuju ke polseknya harus menyeberangi lautan, ongkosnya, ongkos visum, ongkos transportasi, dan itu sangat membuat korban lantas lalu mengurungkan niat untuk memperjuangkan haknya. Jadi kompleks sekali Kak Ajeng hari-hari ini kalau kita bicara kenapa kasus ini dia korban lantas tidak begitu, ada banyak korban yang tidak begitu berani untuk begitu banyak cerita di belakang baik korban maupun keluarga korban yang kemudian enggan untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian atau pihak berwajib untuk bisa ditindaklanjuti seperti itu. Belum lagi tantangan-tantangan yang dihadapi internal ataupun eksternal, masyarakat yang menjadi kan korban, sudah menjadi korban dikorbankan lagi dengan cemooh-cemooh tadi yang mengecilkan niat si korban untuk bisa melapor atau speak up setidaknya. Karena kalau diurung sendiri, dipendam sendiri juga itu sangat berpengaruh ke kondisi mental si korban ini. Jadi dia mengalami kekerasan itu berkali-kali, berulang-ulang begitu ya. Dan ini sungguh sangat disayangkan, makanya seperti yang tadi sampaikan di awal juga bahwa memang butuh kesadaran dan pemahaman secara kolektif dari kita ya, sampai di tingkat paling bawah, apalagi daerah kita yang punya tantangan geografis ini. Banyak daerah yang sulit sekali dijangkau atau menjangkau pusat daerah mereka untuk bisa meneruskan kasus-kasus mereka. Jadi pemahaman hingga sampai ke tingkat desa itu memang sungguh sangat diperlukan. Kalau tidak ada kerjasama sampai di tingkat keluarga bahkan. Karena buktinya hari-hari ini kekerasan juga terjadi di dalam rumah. Banyak. Ayah yang jadi pelaku, kakak yang jadi pelaku, om atau kakek yang jadi pelaku kayak gitu. Jadi itu memang, bersyukurnya kami beberapa kali bisa mengcover ya, bisa up di media kami tribunambon.com, kemudian mengawal kasus itu sampai ke persidangan malah, penjatuhan hukuman atau sanksi begitu. Namun perlu diingat juga bahwa kita punya undang-undang TPKS yang sudah disahkan ya tahun kemarin ya. Itu juga sudah sangat banyak pasal-pasal yang dengan tegas menyatakan perlindungan terhadap korban itu sendiri. Jadi jangan takut untuk bisa speak up ataupun ini yang menjadi tantangan sih sebenarnya. Karena kalau ini menjadi tantangan sih sebenarnya untuk kita menguak kasus-kasus kekerasan seksual ini. Lalu dari teman-teman di Gerak Bersama Perempuan Maluku ataupun di Suara Milenial. Apa sih yang kalian lakukan agar bisa menjangkau bukan saja daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau itu, tapi korban-korban yang tidak tersentuh misalnya? Kalau cara kita menjangkau korban-korban yang tidak tersentuh, dari sisi saya dan teman-teman, pengalaman kami adalah kami mencoba membangun kerjasama
dengan pihak-pihak yang kami anggap bisa untuk menjangkau korban maupun untuk melakukan tindakan pencegahan. Kami pikir ini juga yang penting. Kalau misalnya kita bikin kegiatan, beberapa kali itu kita bikin kegiatan yang sifatnya itu sosialisasi tentang hak-hak korban, tentang apa itu kekerasan, tindak pidana kekerasan seksual, bagaimana korban bisa memperoleh atau memperjuangkan hak-haknya, keadilan, kayak gitu. Dan kami harap ketika sosialisasi itu dilakukan, mendorong orang-orang atau mendorong korban bisa berani untuk speak up. Kami juga coba membangun platform media Instagram atau YouTube dan mencoba membuat konten-konten kecil yang sederhana untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa melihat persoalan ini dan punya atensi untuk mendorong agar persoalan-persoalan ini bisa diproses kayak gitu, diselesaikan. Kalau korban bisa speak up lebih baik, tapi kalau misalnya korban memilih untuk tidak speak up, kami masih berharap agar setidaknya lingkungan bisa, lingkungan sekitar korban itu keluarga minimal paling bisa, paling tidak punya niat atau proaktif memperjuangkan hak korban. Terutama ya ketika kejadian itu menimpa anak di bawah umur yang betul. tidak berpikir secara logis seperti orang dewasa, itu memang butuh perlindungan, butuh pendampingan dari orang dewasa untuk melihat kasus ini. Bahkan mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, seperti itu. Kita sebagai orang dewasa dengan penuh kesadaran harusnya bisa mengawal dan melaporkanlah hal itu, berjuang dengan korban. Betul, karena perjalanannya cukup panjang. Saya yakin percaya. Nah, kalau kita berbicara tentang perjuangan, bagaimana keluarga korban dan juga para pendamping-pendampingnya memperjuangkan penanganan kasus ini, bahkan sampai di penjatuhan sanksi atau hukuman. Tantangan yang paling berat di fase yang mana tuh? Tantangan paling berat itu sebenarnya di fase ketika ada dalam proses-proses penyidikan dalam proses-proses untuk memperjuangkan kasus ini secara litigasi ya. Karena misalnya ada satu korban yang orang tuanya itu tukang beca. Bayangkan, ayah korban ini rela berhenti menarik beca hanya untuk memperjuangkan keadilan bagi anak. Kayak gitu. Hidup dengan keterbatasan ekonomi dan mendapatkan posisi sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual ini, betapa perjuangan mereka tuh luar biasa. Luar biasa. Ada korban yang masih di bawah umur dan dia berjuang keluar dari kampung, datang ke Ambon untuk memperjuangkan keadilan di tengah-tengah ketidakpercayaan yang diberikan kepada masyarakat. Jadi masih banyak hal-hal yang rasanya sangat menyakitkan ketika kita bicara soal bagaimana korban-korban kekerasan seksual ataupun keluarga daripada korban mencoba untuk berjuang kayak gitu. Jadi jangan takut berjuang sendiri juga ya. Mungkin dari korban sendiri pun dia tidak bisa menceritakan berulang kali apa yang dialaminya, karena kita tahu pasti itu sama saja dengan membuka lukanya dia secara mental begitu ya. Pendampingan keluarga untuk mencari kekuatan-kekuatan di luar itu. Misalnya ada aktivis perempuan dan anak ataupun pihak-pihak berwajib yang bisa turut serta memperjuangkan hak-hak korban seperti itu melalui undang-undang TPKS tadi yang sudah dengan jelas kita mention bahwa banyak pasal yang mengatur di dalamnya tentang perlindungan terhadap korban. Baik Kak Ket, satu pertanyaan terakhir. Lalu bagaimana upaya secara kolektif nih kita nih, orang Ambon, orang Maluku, agar bisa mencegah jangan sampai kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan kita. Dan kalaupun amit-amit itu ada, bagaimana supaya kita mendapat penguatan sama-sama memperjuangkan penanganan kasus itu? Hal pertama yang paling penting saya rasa adalah bagaimana kesadaran kolektif kita itu dibangun bahwa tindakan kekerasan seksual apapun bentuknya itu kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak bisa ditoleransi. Jadi kalau kita tahu hari ini ada kasus
kita tidak lantas lalu memberikan mosi tidak percaya kepada korban ketika korban berbicara. Tapi sebisa mungkin kita menjadi pendengar yang kemudian ketika mendengarkan korban berbicara, kita berinisiatif juga untuk menolong dia. Kalau hari ini kita hanya masyarakat biasa, kita tahu ada lembaga yang bisa memberikan layanan atau pendampingan, kita hubungkan korban. Apalagi kalau korbannya anak-anak di bawah umur kayak gitu. Dan bukan hanya dari sisi masyarakatnya. Ketika kita punya kesadaran kolektif itu ada, kita mau mencegah agar kekerasan seksual tidak terjadi dan tidak ada keberulangan. Selain itu juga dari sisi pemerintah juga memainkan perannya secara maksimal. Pemerintah daerah, dinas-dinas terkait yang memang punya kewenangan untuk itu secara maksimal juga harus berupaya. Termasuk dengan aparat penegak hukum, lembaga-lembaga layanan, pendamping korban juga harus bisa memainkan perannya semaksimal mungkin. Entah dari program yang dibuat, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan atau anggaran-anggaran yang disiapkan, itu semua harus menjadi mekanisme yang secara teratur dari hulu ke hilir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Kayak gitu. Itu sih. Oke. Baik, Kak Ket, untuk penutup jumpa kita di sore hari ini ya, nggak terasa kita udah di 30 menit lebih ya. Apakah ada pertanyaan di kolom komentar dari Tribuners? Kita cek dulu, nyanda. Baik, Tribuners, kalau kalian punya pertanyaan, kita udah di akhir segmen, jadi bisa saja di DM saja di akun Instagram tribunambon.com dengan @tribunambon atau di Facebook fanpage Tribun Ambon. Nanti akan kami follow up lagi ke narasumber kita dan kita update di www.tribunambon.com atau mungkin akan kita bahas dengan narasumber-narasumber kece lainnya. Baik, Kak Ket, sebagai penutup kita silakan closing statement-nya. Untuk menutup sesi di hari ini ya, saya dan teman-teman ingin mengatakan bahwa melihat kasus kekerasan seksual jangan lihat dari angka kasusnya. Tapi satu kasus pun itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Hari-hari ini kalau kita tidak menaruh kepekaan terhadap persoalan seperti ini, lalu kapan lagi, lalu siapa lagi gitu loh. Jadi mari sama-sama kita tetap bangun kesadaran kritis kita, menciptakan ruang aman bagi siapa saja. Maluku, perempuan di Maluku, perempuan di Kota Ambon, di mana saja berada di 11 kabupaten kota yang ada di Maluku, perempuan, anak maupun laki-laki, lansia, siapapun orangnya bisa dan layak dan berhak hidup tanpa ancaman kekerasan, tanpa bayang-bayang tindakan kekerasan yang dapat menghancurkan hidupnya. Jadi mari sama-sama kita berjuang atas dasar kemanusiaan, kita hormati harkat dan martabat orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, Tribuners, kita semua punya hak yang sama ya untuk bebas dari tindak kekerasan seksual. Jadi tanamkan secara kolektif kesadaran-kesadaran yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kami. Semoga kita semua bisa gandengan ya menuntaskan atau mencegah kasus-kasus yang terjadi dan jangan lagi ada penyumbang angka ya di kasus-kasus kekerasan seksual baik terhadap perempuan maupun anak. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kece saya ya, Kak Ket yang sudah hadir di Perempuan Bercerita sore hari ini. Kita akan jumpa di Perempuan Bercerita episode berikutnya dengan narasumber kece dan tema-tema menarik lainnya. Dari jalur utama Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirimau, Kota Ambon, saya Ajeng pamit dan Kak Ket juga. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.